Siapkan beberapa dokumen. Hi guys, welcome back to my channel. I love you. I love you so much. Yes, I love you. Dah. Hydro bahagia? Iya? Hydro bahagia? I love you, my love. I love you. I love you so much. Tadi Hydro tidur enak nggak? Mimpi apa? Mimpi apa? Oh, ganteng sekali anak mami. Ganteng sekali anak mami. Ganteng sekali. Lagi mau ngomong, Hydro ngajak ngomong, jadi bingung deh mau ngomong ke sini apa ngomong ke sini. Alright, aku mau bahas tentang gimana sih cara bikin paspor anak di Dubai. Jadi gimana sih cara bikin paspor anak sama akte lahir anak dari KJRI. Oke? Aku mau bacain ya persyaratannya itu kemarin. One second. Halo. Itu sayang. I love you so much sayang. Nah, I love you so much. Oke, jadi kalian harus mempersiapkan beberapa dokumen. Yang pertama, kalau kalian pengen paspor buat anak kalian, terutama kalau dari pernikahan campuran ya. Untuk kasus aku, paspor Indonesia akan jadi paspor pertama karena aku belum bikin paspor Romania dia. Jadi paspor Indonesia akan jadi paspor pertama buat si anak. Persyaratannya itu yang pertama mengisi form online yang ada di website KJRI www.kjridubai.org. Jadi kalian harus ke sana dulu, ntar ada option yang bisa di filling up. Terus yang kedua, membawa sertifikat pernikahan yang sudah dilegalisir dari Ministry of Foreign Affairs UAE. Jadi waktu kalian datang ke UAE pastikan punya sertifikat pernikahan ya, pasti sudah menikah kan? Karena kan aku tadi mau membahas tentang hasil pernikahan campuran. Jadi sertifikat pernikahan kalian dari Indonesia itu harus difotokopi dan dilegalisir dulu dari 3 kementerian, yaitu Menteri Agama, Menteri HAM, terus yang terakhir Foreign Affairs. Lanjut kalian harus legalisir juga ke UAE Embassy ya sayang. Lanjut ke UAE Embassy, itu harus dilegalisir juga karena itu proses untuk visa kalian di sana. Entah itu visa spouse sebagai suami atau istri. Contohnya kalau aku kan ikut suami. Jadi setelah 3 kementerian tadi, lanjut ke Embassy of UAE in Indonesia yang ada di Jakarta, dilegalisir juga. Dan ternyata juga dari negara suami. Aku lanjut ke embassy-nya Romania yang ada di Jakarta. Jadi ada 3 dari tadi kementerian, kemudian UAE Embassy di Jakarta dan Romanian Embassy di Jakarta. Jadi setelah 5 tadi selesai, itu dibawa ke Dubai. Kalian udah proses kan untuk visa dan sebagainya. Kan dibawa ke Dubai itu surat, kalian bikin visanya pun harus ke Ministry Foreign Affairs. Jadi intinya untuk membuat paspor bayi ini ataupun membuat akta lahir bayi, kalian basically sudah punya data dasar yang dibutuhkan, yaitu marriage certificate, sertifikat pernikahan yang sudah sampai MOFA, Ministry Foreign Affairs UAE. Jadi kalian pasti punya kalau kalian mendaftarkan pernikahan kalian sebelumnya. Oke, terus yang kedua, itu kan dibawa ya, sekaligus kalian harus membawa fotokopinya 2 biji. Yang ketiga, membawa birth certificate yang sudah dilegalisir sama MOFA UAE. Hydro lahir di Dubai, di Belhul Specialty. Waktu lahiran anak itu ntar kalian dikasih semacam notification. Nah, paper notification ini
untuk membuat akta lahir dari UAE, notification paper. Setelah notification paper tadi keluar, kalian proses bikin akta lahir. Waktu itu kita pakai agency, jadi rumah sakitnya udah ngasih kayak brosur gitu. Kalau kalian nggak ada waktu, kalian bisa ke agen tersebut. Karena emang kita nggak ada waktu, karena baru lahiran kan, pasti sibuk sama bayi. Aku sama suami memilih jasa agency. Dapatlah kita akta lahir tuh dua biji dari UAE yang sekaligus sudah di-attested, udah dilegalisir sama MOFA. Kayak begini, sama MOFA, Ministry Foreign Affairs. Jadi ntar dapatnya seperti ini. Coba lihat, kelihatan nggak ya? Nah, itu yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Inggris. Terus yang ini yang berbahasa Arab. Jadi itu dapat dua. Yang bahasa Arab cuma dapat stempel biasa, yang dari ink, tinta. Tapi kalau yang ini dapat juga seperti ini, yang atas. Yang atas. Bukan yang bawah ya. Yang bawah ini ntar beda lagi, yang dilegalisir sama KJRI. Jadi yang dapat yang atas. Di belakangnya itu ada keterangan nama anak, nama bapak, agama, negara asal, dan sebagainya. Oke, jadi kalian harus punya ini fotokopi dan yang asli harus dibawa. Lanjut ke poin nomor 4. Passport copy dan visa of husband and wife. Jadi kita fotokopi pasport masing-masing, depan dan visa ya, 2 biji itu dibawa juga. Lalu poin nomor 5, NOC. NOC letter to yang kelima, NOC letter. Jadi contohnya suami dari Romania dan aku mau proses paspor Indonesia. Dia harus mengetik menyatakan bahwa nama saya bla 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 bla, warga negara bla bla bla, memiliki anak atas nama dan ibu atas nama berkenegaraan Indonesia. Saya menyatakan tidak keberatan anak saya untuk memiliki paspor Indonesia. Semacam itu. Pokoknya poinnya tidak keberatan. Nomor 6, kalian juga harus filling up formulir permohonan memperoleh kewarganegaraan yang ditandatangani dan distempel dengan materai Indonesia. Ini nanti formnya ada di KJRI, kalian bisa di sana dan isi. Lalu poin nomor 7, foto baru anak dengan background warna merah 4 biji. Dari informasi mereka tidak ditentukan ukuran berapa, tapi waktu itu aku bikin untuk ukuran paspor. Lalu lanjut nomor 8, copy pasport dan visa foreigner passport child. Bentar, suami telepon. Halo, suami. Making video. Hey. Yes. Look. 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 What video are you? Look. I'm talking about how to make Indonesian passport for Hydro. Yeah. Iya. Hello, Daddy. Hello, Tati. Hydro. Buna, Tati. Buna Oh. is looking at you. Hydro, look at the buka kaki. Look at him. Hello, who's that? That was Tati, Mommy. That was Tati. Tati was calling Mommy. Tati Miss Hydro. Yes, Tati Miss Hydro, sayang. Lagi tengah-tengah bikin video, suami telepon. Maaf ya. Halo, sayang. Tadi sampai mana? Coba lihat. Poin ke-8. Itu fotokopi paspor anak dan visa anak. Kalau anak udah punya. Buat kami, Hydro belum punya. Jadi aku nggak bawa. Terus nomor 9, applicant must come. Jadi si anak harus hadir juga ke KJRI. Itu syarat pembuatan paspor. Nah, di bawah itu semuanya
Dan jangan lupa babynya dibawa juga, anaknya dibawa juga. Dan waktu itu aku sekalian bikin akta lahir berbahasa Indonesia ya dari KJRI. Itu kalau mau tahu persyaratannya, yang pertama sama ngisi formulir warna hijau, nanti dikasih di sana. Terus yang kedua bawa fotokopi sertifikat pernikahan yang udah sama dilegalisir sama MOFA, bawa fotokopi akte lahir asli yang udah dilegalisir MOFA. Yang keempat paspor dan visa kopi husband and wife, orang tua ya. Yang kelima mengisi formulir pencatatan ke warga negaraan. Sebentar, ketutup. Kelahiran. Formulir pencatatan kelahiran. Yang keenam, kopi paspor dan visa dari anak yang kalau anak udah punya. Contohnya yang tadi aku bilang, Hydra belum punya dari Romania. Cuma 6 syarat. Aku bawa 2 map. Jadi di hari yang sama aku bikin 2 request. Yang pertama paspor untuk anak, dan kedua akta lahir untuk anak. Hebatnya tahu nggak, di KJRI Dubai proses itu semua cepet banget. Kalau cuman akta lahir itu cuman beberapa hari, tapi kalau untuk paspor 7 hari waktu itu. Jadi aku ambil semuanya sekalian pas paspor jadi, yaitu 7 hari. Seneng banget, jadi ntar paspornya kayak gini. Hydra udah punya paspor, tahu kan paspor Indonesia sama kayak begini nih. Lucu kan baby? Jadi ternyata sayang. Jadi ternyata yang aku tadi bilang foto anak background warna merah itu untuk affidavit. Jadi bukan untuk paspor. Itu kalian hanya membawa kalau kalian sudah punya paspor negara asing buat anak. Nah, Hydro nggak punya paspor Romania, jadi nggak kepake foto itu aku simpan karena itu sebenarnya buat affidavit. Atau bahkan nggak bisa aku pakai juga karena harus terbaru kan. Kalau instead of that, mereka ambil foto lagi. Jadi Hydro ditaruh di depan aku di dada. Mereka ambil foto on the spot di KJRI. Jadi kepalanya Hydro yang miring ke sini, miring ke sana. Orang bayi 3 bulan belum bisa tegak. Yang kalian lihat di paspor, jadi dia ada leher aku di paspor. Ada leher aku dan ada tangan aku. Oh my god. Dan waktu itu Hydro lagi pupu pula, makanya dia langsung mukanya agak rewel, sebel gitu. Anakku sayang. Jadi udah paham ya. Nanti aku kasih tulisan poin-poinnya tadi aku ngomong apa aja di layar supaya kalian bisa take a note. Biaya, oh iya lupa aku mau membahas biaya. Biayanya itu kalau untuk, aku jujur lupa. Pokoknya nggak mahal, sekitar 100-an gitu deh. Aku biaya itu lupa loh. Sekitar 105. Gimana ya biaya? Bentar ya, aku cari dulu. Sepertinya sih di laci. Biaya untuk paspor itu 100. Ada billnya, jadi anti korupsi. Mereka jujur banget, profesional, cepet, jujur, nggak ada korupsi, senyumnya ramah. Aku suka banget. Terus kalau untuk akta lahir, legalisasinya 95. Jadi 95 sama 100. Nanti kalau Hydro atau baby kalian akhirnya punya paspor luar negeri, paspor foreigner, baru kita harus ke sana lagi untuk mengurus surat affidavit. Itu biayanya juga sekitaran sama kayaknya. Aku nggak nanya. Dan yang paling penting, baby tidur. Oh ya, karena corona masih di sekitaran kita, kalau kalian ada perlu ke KJRI, kalian harus SMS, bukan SMS, kalian harus WhatsApp ke nomor KJRI untuk membuat janji. Nomor KJRI-nya bisa kalian tulis 056 603 7080. Sekali lagi 056 603
7080. Nanti pasti mereka gerak cepat. Jadi dibalas langsung selama kalian mengirim WhatsApp during office hour gitu, selama jam layanan. Jam layanan KJRI Dubai mulai dari jam 9 sampai jam 4. Untuk pembuatan dokumen jam 9 sampai jam 12. Untuk pengambilan dokumen jam 2 sampai jam 4. Paham kan? Jadi kalian untuk mengurus dokumen between those time 9 sampai jam 12 nanti dapat kwitansi, bill kalau kapan dokumennya jadi. Nah, pengambilannya itu nanti jam 2. Entah hari apa itu jam 2. Kalau kalian ada pertanyaan, nggak apa-apa, tanya-tanya aja di kolom komentar. Nanti insya Allah aku balas secepatnya. Ya. Halo, finally segitu dulu video untuk hari ini. Lain kali aku lanjut dengan tema yang lain. Kalau kalian ada pertanyaan atau pengen request tema apa, coba komentar di bawah. Siapa tahu aku bisa bikin. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. I will see you on the next video. Bye!